Oke, baik. Selamat siang untuk kita semua. Salam sehat. Anak-anak sekalian, pada video ini Bapak akan menjelaskan materi tentang aku citra Allah yang unik. Berbicara tentang pribadi yang unik, tentunya kita semua didorong untuk memahami pribadi kita, karakter, dan juga semua hal yang terjadi atas pribadi seseorang. Nah, namun sebelumnya, untuk mengawali penjelasan materi saya kali ini, Bapak akan menjelaskan dan memberikan sebuah kata-kata yang memotivasi kita semua agar mampu melaksanakan segala sesuatu dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi tujuan hidup dari setiap orang tersebut. Apa itu kata-kata motivasinya? Hari ini adalah kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik dan yang luar biasa, di mana kita harus bergerak, berbenah, karena dengan bergerak dan berbenah, maka kita akan berbuah. Baik, anak-anak, mari kita dengarkan bersama penjelasan materi tentang kepribadian, tentang citra Allah dalam video sebagai berikut. Yang pertama, berbicara tentang keunikan diri, berbicara tentang kepribadian, maka yang paling utama adalah kita harus mengenal diri kita, anak-anak. Kita harus mengenal pribadi kita, kita harus mengenal diri kita. Karena apa? Mengenal diri adalah jalan menuju kedewasaan. Setiap orang ketika dia dalam proses menjadi pribadi yang dewasa, dia harus mampu memahami dan mengenali dirinya dengan baik. Untuk mengenal diri, untuk memahami diri kita sendiri, maka kita harus tahu siapa diri kita atau who am I. Dari sudut mana kamu mampu mengenal dirimu, kamu mampu mengenal siapa pribadimu. Apakah sekarang saya ini sudah peyot atau masih segar? Dan saya ini bisa menggambarkan diri saya seperti apa? Yang pertama kita lihat bersama anak-anak. Bapak akan menjelaskan, coba menjabarkan tentang aku adalah seorang pribadi, bahwa manusia itu adalah seorang pribadi. Berbicara tentang pribadi, kita tahu bahwa pribadi itu berasal dari kata Inggris, yakni person, atau dalam bahasa Latin persona yang berarti topeng. Nah, tentunya anak-anak sudah tahu topeng. Mungkin pernah menggunakan topeng. Topeng biasanya digunakan dalam pentas teater untuk menampilkan identitas atau karakter seseorang. Kemudian berikut, setelah kita melihat pribadi, sekarang kita lihat kepribadian itu apa sih? Kepribadian adalah ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat-sifat khas diri kita yang bersumber dari bentukan-bentukan yang kita terima dari lingkungan. Misalnya, keluarga pada masa kecil dan juga bawaan-bawaan kita sejak lahir. Jadi, yang disebut kepribadian itu sebetulnya adalah campuran dari hal-hal yang bersifat psikologis atau kejiwaan dan juga yang bersifat fisik. Berikutnya anak-anak, kita lihat bersama. Semua hal yang mempengaruhi cara pikir, motivasi, perilaku kita sehingga kita memiliki karakter yang tertentu. Yaitu apa? Ada gen orang tua, ada lingkungan, teman sekolah dan masyarakat, ada kebiasaan, sebuah keyakinan, bacaan, tontonan yang kita lihat. Itu adalah hal-hal atau faktor juga yang bisa mempengaruhi pembentukan karakter atau kepribadian kita. Selanjutnya anak-anak, dalam pembentukan kepribadian, ada beberapa tipe kepribadian manusia. Ada tipe kepribadian sanguin,
ada tipe kepribadian flegmatik, ada tipe kepribadian melankolik, dan ada juga tipe kepribadian kolerik. Nah, anak-anak, untuk lebih jelas, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita lihat tipe sanguin. Tipe ini mempunyai banyak kekuatan, bersemangat, mempunyai gairah hidup, bisa membuat lingkungannya gembira atau senang. Namun, ada kelemahannya. Apa saja? Yang pertama, orang dengan tipe sanguin cenderung impulsif. Bertindak sesuai emosinya atau keinginannya. Jadi, orang dengan kepribadian sanguin, anak-anak, mereka mudah sekali dipengaruhi oleh lingkungannya dan rangsangan-rangsangan dari luar dirinya. Dia kurang bisa menguasai diri atau penguasaan dirinya lemah. Orang-orang sanguin cenderung mudah jatuh ke dalam pencobaan. Karena apa? Karena godaan dari luar bisa begitu memikatnya dan dia bisa masuk terperosok ke dalamnya, ke dalam godaan dunia yang ditawarkan kepadanya. Kemudian yang berikut anak-anak, kita lihat tipe yang kedua, tipe flegmatik. Tipe flegmatik adalah orang yang cenderung tenang dan dari luar cenderung tidak beremosi. Dia tidak menampakkan emosi, misalnya dia sedih, dia senang. Jadi, naik turun emosinya tidak nampak dengan jelas. Orang ini cenderung bisa menguasai dirinya dengan cukup baik dan introspektif sekali. Memikirkan ke dalam, bisa melihat, menatap, dan memikirkan masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya. Jadi, dia adalah seorang pengamat yang kuat, penonton yang tajam, dan juga seorang pengkritik yang berbobot. Namun, kelemahannya adalah cenderung mau ambil mudahnya, tidak mau susah, dan kelemahannya ini membuat dia jadi orang yang kurang mau berkorban bagi orang lain. Maka, satu buah Roh Kudus yang perlu ditingkatkan dalam dirinya adalah kemurahan atau murah hati. Karena dia cenderung akan menjadi orang yang egois pada tipe flegma ini. Dan yang berikutnya anak-anak, tipe melankolik. Orang yang melankolik adalah orang yang terobsesi dengan karya yang paling bagus, yang paling sempurna, mengerti estetika keindahan hidup, dan perasaannya sangat kuat dan sangat sensitif. Namun kelemahannya, orang melankolik adalah mudah sekali dikuasai oleh perasaan dan cukup sering perasaan yang didasari hidupnya berhari-hari adalah perasaan yang murung. Tidak mudah bagi orang melankolik itu untuk terangkat, untuk senang atau tertawa berbahak-bahak. Berikutnya kita lihat tipe yang terakhir adalah tipe kolerik. Seorang kolerik berorientasi pada pekerjaan dan pada tugasnya. Dia adalah seseorang yang mempunyai disiplin kerja yang sangat tinggi. Kelebihannya adalah dia bisa melaksanakan tugas dengan setia dan bertanggung jawab dengan tugas yang diembannya. Namun, adapun kelemahannya, kelemahan orang kolerik adalah kemampuannya untuk bisa merasakan perasaan orang lain agak kurang. Belas kasihan terhadap penderitaan orang lain juga agak minim karena perasaannya kurang bermain. Nah, maka dari itu anak-anak, kita juga berusaha untuk melihat gaya kepribadian. Yang pertama kita lihat si penolong. Gaya kepribadian si penolong. Si penolong memiliki ciri atau tipe sebagai berikut. Yang pertama, membutuhkan orang lain. Dia menyadari bahwa dia membutuhkan orang lain. Bersentuhan atau peka terhadap perasaan orang lain. Intuitif atau empati. Pendamai dan tidak mudah konflik. Orang yang ikhlas dan perhatian. Setia dan mempercayai orang lain. Ini tipe gaya kepribadian si penolong. Yang berikutnya kita akan melihat tipe atau gaya kepribadian si organizer atau perencana. Yang pertama, dia bertanggung jawab, selalu siap dengan aturan mainnya,
tahu kapan selesainya, terpanggil menurut struktur, dapat diandalkan, peka, bijaksana, tidak suka perubahan, prediksi yang jelas, teratur, terprogram, dan rapi. Ini tipe si organizer atau perencana. Gaya kepribadian yang berikutnya, yang ketiga adalah si pemikir. Bagaimana cirinya? Yang pertama, dia mandiri. Terlihat melalui pikiran atau ide, ikut peraturan bila masuk akal, mampu dan cakap, suka debat, perfeksionis, sulit menangani masalah sendiri. Itu tipe si pemikir. Kenapa dia hanya pikir, terus memikirkan hal-hal yang membuat itu menjadi sebuah kepribadian yang melekat dalam kepribadian. Dan yang terakhir, yang keempat adalah si pendobrak. Apa ciri-cirinya? Ada tipenya. Yang pertama, menikmati kebebasan. Melucu, senang menjadi pusat perhatian, terlibat kejadian setempat dan sesaat, bosan dan senang berubah. Nah, itu anak-anak. Suka tantangan, semau gue atau cuek. Tidak suka aturan, spontan atau terbuka, kreatif, suka humor, dan pemberani. Nah, anak-anak, setelah kita melihat itu, kita harus tahu bersama bahwa siapakah aku dalam Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27 atau ayat 31. Bagaimana Allah menciptakan manusia? Ada manusia laki-laki, ada manusia perempuan, diciptakan amat sempurna. Kesempurnaan itu terletak pada sabdanya, diciptakan segambar dengan Allah. Manusia sempurna karena segambar dan secitra dengan Allah, berarti manusia diciptakan melebihi ciptaan yang lain. Di mana kelebihan manusia itu? Nah, karena yakni manusia mempunyai akal dan budi, hati nurani, kebebasan. Kemudian anak-anak, selanjutnya, akal atau pikiran manusia diberikan Allah melebihi akal atau pikiran ciptaan Allah lainnya. Dengan akalnya, manusia dapat berpikir sesuatu. Nah, bagaimana dengan budi manusia? Budi biasanya dikaitkan dengan masalah hati. Hati nurani dan perasaan. Maka, dari dua hal ini, akal dan budi, kita menyadari akan anugerah Allah yang amat berharga mahal. Bahkan tak ternilai, tidak dapat dibeli. Akal dan budi menjadi pembeda antara manusia dengan ciptaan lain dan membuat manusia segambar dengan Allah. Berarti manusia adalah ciptaan yang lebih dalam segala hal. Dengan demikian, manusia mempunyai potensi untuk melakukan yang lebih dari ciptaan Tuhan lainnya. Kita sekarang juga akan melihat bahwa selain Allah memberikan akal dan budi, Allah juga memberikan kepada kita talenta. Dan talenta itu harus kita kembangkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dapat kita bandingkan dalam Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Di dalam Injil itu dikatakan bahwa kita melihat setiap manusia diberikan talenta yang berbeda. Perbedaan jumlah talenta bukan berarti Allah tidak adil, tetapi karena Allah tahu akan diri kita dengan segala kemampuan kita. Semua talenta adalah baik. Semua talenta sungguh berguna bagi setiap orang. Jadi, akal budi dan talenta adalah tiga hal yang ingin menunjukkan diri manusia yang mempunyai kelebihan, mempunyai kekuatan, mempunyai kemampuan, dan juga sesuatu yang bisa kita gunakan di dalam kehidupan setiap hari. Nah, anak-anak, dalam kitab Kejadian sudah dikatakan dengan jelas bahwa manusia itu diciptakan secitra, segambar dan serupa dengan Allah, dan manusia diciptakan unik, berbeda dari yang lainnya. Karena apa? Karena manusia memiliki akal budi, hati nurani. Maka dari itu anak-anak, patut kita syukuri
bahwa kita ini adalah citra Allah yang unik, diciptakan berbeda dari yang lainnya. Nah, Tuhan juga turut membentuk kita anak-anak. Kita dibentuk dengan rencana atas diri kita. Rencana itu bersumber dari Allah dan Allah mengatakan bahwa kita adalah anak-anak. Maka dari itu, materi tentang kepribadian, materi tentang citra Allah yang unik ini dapat membuat kalian untuk lebih memahami siapa dirimu, apa kelebihanmu, apa keterbatasanmu, sehingga kalian mampu mengembangkan potensi dirimu dengan baik. Nah, dari gaya kepribadian, dari tipe kepribadian tadi, silakan Anda coba merefleksi, coba melihat kembali diri kalian, kira-kira saya berada di tipe mana. Dan dari semua tipe yang ada, pasti ada memiliki kelebihan dan kelemahannya. Mudah-mudahan materi Aku Citra Allah yang unik ini mampu memberikan penguatan bagi diri kalian dalam menemukan potensi-potensi dalam dirimu, dalam menemukan makna dirimu sebagai citra Allah, dalam menemukan dan memahami bahwa Anda adalah pribadi yang unik berbeda dari yang lain. Sehingga Anda mampu menjadi pribadi yang bersyukur dengan segala keterbatasan dan kelebihan yang Anda miliki, dengan segala keistimewaan yang Anda punya. Semoga bermanfaat materi ini bagi kalian semua anak-anak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.